Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Yusra Ramadanti dari BGMID dengan NIM 230113110103. Di sini saya akan mempresentasikan tentang thinking about the risk and reward of partnership in education. Kemitraan pendidikan sebagai upaya kolaboratif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan termasuk pendidik, siswa, keluarga, dan anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pendidikan. Hal ini menekankan bahwa kemitraan ini tidak terbatas pada sistem pendidikan formal, tetapi meluas ke berbagai organisasi dan individu yang terlibat dalam pendidikan. Janji kemitraan dalam pendidikan yaitu yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Kemitraan itu memungkinkan kolaborasi antara berbagai pihak, yaitu diantaranya adalah sekolah, keluarga, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih relevan. Yang kedua yaitu memanfaatkan sumber daya secara optimal. Nah, ini dengan cara bekerja sama agar sumber daya yang terbatas itu dapat digunakan lebih efektif gitu. Yang ketiga yaitu penguatan hubungan antar pihak. Kemitraan itu dapat memperkuat hubungan antar sekolah, keluarga, dan komunitas sehingga dapat menciptakan dukungan lebih kuat gitu bagi siswa. Yang terakhir yaitu pemberdayaan komunitas. Kemitraan itu dapat memberdayakan komunitas untuk terlibat aktif dalam proses pendidikan anak. Selanjutnya yaitu manfaat kemitraan dalam pendidikan. Manfaat yang pertama menurut Marini mengatakan bahwa kemitraan itu sebagai keterlibatan antar rekan kerja yang saling berbagi sambil menyadari adanya perbedaan. Manfaat yang kedua yaitu menurut Mayes, manfaat adalah upaya di mana setidaknya dua pihak yaitu siswa, pendidikan, keluarga, dan masyarakat itu bersatu untuk kebaikan bersama sekolah dan untuk memperkaya pembelajaran dan pengajaran. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa manfaat kemitraan dalam pendidikan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu bahaya kemitraan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu konflik kepentingan. Nah, perbedaan tujuan dan kepentingan antar pihak itu dapat menyebabkan konflik. Yang kedua yaitu kurangnya komitmen. Jika salah satu pihak tidak berkomitmen, maka kemitraan itu dapat gagal. Yang ketiga yaitu kurangnya koordinasi. Koordinasi yang baik itu dapat menghambat aktivitas kemitraan. Yang keempat yaitu ketergantungan. Terlalu bergantung pada mitra itu juga dapat membuat suatu pihak menjadi lemah. Selanjutnya yaitu resiko kemitraan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan dalam kontribusi dan manfaat. Kemitraan seringkali melibatkan mitra yang berbeda-beda dengan sumber daya, pengaruh, dan tujuan yang berbeda pula. Nah, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kontribusi dan manfaat yang dimana satu mitra itu mungkin dapat mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada yang lain. Yang kedua yaitu ketidakpastian dalam pengaturan. Kemitraan itu dapat melibatkan pengaturan yang tidak pasti. Nah, itu dimana peran dan tanggung jawab setiap mitra itu tidak jelas atau tidak disepakati dengan baik. Yang ketiga yaitu kurangnya kepercayaan. Kepercayaan itu merupakan faktor penting dalam kemitraan yang sukses. Kurangnya kepercayaan itu dapat menyebabkan mitra menahan diri untuk berbagi informasi, berkolaborasi secara efektif, dan mengambil resiko bersama. Yang keempat yaitu ketidaksepakatan tentang tujuan. Kemitraan itu dapat terancam jika mitra itu tidak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya yaitu kurangnya komunikasi. Komunikasi itu sangat penting untuk kemitraan yang sukses. Kurangnya komunikasi juga dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan, dan konflik. Selanjutnya yaitu perbandingan topik kemitraan dalam pendidikan dengan kondisi faktual di Indonesia. Yang pertama yaitu kelibatan berbagai pihak.
di Indonesia itu terdapat upaya untuk melibatkan berbagai pihak dalam pendidikan, termasuk sekolah, keluarga, dan komunitas. Dan program seperti sekolah, rumah anak, dan gerakan orang tua asuh itu menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kemitraan. Yang kedua yaitu kurangnya koordinasi. Kurangnya koordinasi antar pihak, terutama antara sekolah, keluarga, dan pemerintah itu membuat kemitraan itu sulit berjalan efektif. Yang ketiga yaitu ketidakseimbangan sumber daya. Pemberdayaan sumber daya dan kapasitas antara berbagai pihak seperti sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan menjadi hambatan bagi kemitraan yang setara. Selanjutnya yaitu kurangnya kepercayaan. Kepercayaan antar pihak, terutama antara sekolah dan orang tua itu masih menjadi kendala. Yang selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran. Kesadaran tentang pentingnya kemitraan dalam pendidikan masih rendah di beberapa kalangan, terutama di tingkat masyarakat. Yang terakhir yaitu argumentasi kritis. Yang pertama yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah dalam memfasilitasi dan mendorong kemitraan dalam pendidikan itu sangat penting. Maka dari itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang jelas, memberikan dukungan finansial, dan juga meningkatkan kapasitas. Yang kedua yaitu peran masyarakat. Peran masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam mendukung kemitraan dalam pendidikan. Maka dari itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran, berpartisipasi aktif, dan memberikan dukungan. Dan terakhir yaitu pentingnya evaluasi. Evaluasi secara berkala terhadap program-program kemitraan sangat penting untuk melihat efektivitas dan Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.